Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi IPA tentang metode konservasi tanah. Konservasi tanah adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, serta mengelola tanah agar tidak rusak akibat erosi, pencemaran, atau penggunaan yang berlebihan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, salah satunya adalah metode mekanik seperti terasering atau membuat tangga-tangga pada lahan miring. Ini berguna untuk memperlambat aliran air hujan sehingga tanah tidak mudah terbawa. Selain itu ada juga metode strip cropping, yaitu menanam tanaman secara berselang-seling dengan tanaman penutup tanah dalam satu lahan. Misalnya jagung ditanam bergantian dengan kacang-kacangan atau rumput. Contoh metode lainnya adalah rebusasi dan penghijauan, yaitu menanam kembali pohon di lahan yang gundul. Akar pohon akan berfungsi mengikat tanah, sementara daunnya menahan air hujan agar tidak langsung menghantam tanah. Kita juga bisa menggunakan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang. Pupuk ini sangat baik untuk memperbaiki struktur tanah, membuat tanah menjadi gembur, dan meningkatkan kesuburan secara alami. Teknik mulsa juga sangat efektif, yaitu menutup permukaan tanah dengan bahan organik seperti jerami atau daun kering. Ini berguna untuk menjaga kelembapan tanah dan mencegah erosi. Terakhir adalah rotasi tanaman, yaitu mengganti jenis tanaman secara bergantian dalam periode tertentu. Tujuannya agar unsur hara di dalam tanah tidak habis dan tetap seimbang. Demikianlah penjelasan singkat mengenai metode konservasi tanah. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga tanah agar tetap produktif. Masih bersama kelompok 2, dan pada video kedua ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu teknologi konservasi tanah modern. Di era modern seperti sekarang, tanah menghadapi tantangan yang sangat serius. Mulai dari berkurangnya lahan subur akibat pembangunan atau urbanisasi, hingga dampak perubahan iklim yang memicu kekeringan, erosi, maupun bencana banjir. Karena itulah, konservasi tanah menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kesuburan tanah, keseimbangan ekosistem, serta ketersediaan air bersih kita semua. Nah, teknologi hadir sebagai solusi yang praktis dan ramah lingkungan. Contohnya lewat penerapan biopori yang sekaligus mengolah sampah organik menjadi kompos, serta sistem hidroponik yang bisa diterapkan meski di lahan sempit. Ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan sangat membantu kita mengatasi masalah di masa kini. Teknologi lainnya adalah hidroponik. Berbeda dengan cara menanam biasa, hidroponik umumnya dikenal sebagai metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Sebagai gantinya, tanaman tumbuh menggunakan air yang sudah dicampur nutrisi khusus. Media tanamnya pun beragam, bisa berupa campuran arang sekam, sekam bakar, kompos, atau pupuk organik lainnya. Tidak kalah hebat, hidroponik juga memiliki banyak keunggulan. Pertama, efisien di lahan sempit. Teknik ini sangat cocok diterapkan di rumah, halaman kecil, atau bahkan di pekarangan yang terbatas. Kedua, ramah lingkungan. Karena menggunakan media tanam dari bahan organik, limbah yang dihasilkan jauh lebih sedikit dibandingkan pertanian konvensional. Ketiga, hemat air. Air yang digunakan bisa disirkulasikan ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, jadi tidak ada air yang terbuang sia-sia. Keempat, mendukung urban farming. Hidroponik memudahkan warga kota untuk tetap bisa bercocok tanam sendiri, memenuhi kebutuhan pangan keluarga, sekaligus ikut menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu teknologi modern yang populer adalah biopori. Biopori adalah lubang berbentuk silindris yang dibuat secara vertikal dengan diameter sekitar 10 cm dan kedalaman mencapai 100 cm. Fungsi utamanya adalah memperbesar daya resap air ke dalam tanah, mengurangi genangan air, serta memperbaiki kualitas tanah secara keseluruhan. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Dr. Kamil R. Brata, seorang peneliti dari Institut Pertanian Bogor atau IPB. Lalu, apa saja manfaat dari biopori ini? Pertama, menyuburkan tanah. Sampah organik yang dimasukkan ke dalam lubang biopori akan terurai dan berubah menjadi kompos, yang merupakan pupuk alami terbaik untuk kesuburan tanah. Kedua, mengurangi genangan air. Air hujan akan meresap dengan cepat masuk ke dalam lubang, sehingga tidak terjadi genangan yang bisa memicu banjir atau penyakit. Ketiga,
menambah cadangan air tanah. Air yang meresap akan tersimpan di dalam tanah dan bisa dimanfaatkan saat musim kemarau tiba. Terakhir, biopori juga mendukung ekosistem mikroorganisme tanah. Lubang ini menjadi habitat yang nyaman bagi cacing, bakteri, dan jamur tanah yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.